Di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Di pertemuan sebelumnya di bulan lalu itu kita membahas salah satu sifat tercela, sifat buruk yang itu berhubungan dengan orang lain, dengan sesama manusia, yaitu ghibah. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan membahas yang bisa dikatakan berhubungan. Nah, dosanya, perbuatan dosa ini berhubungan, yaitu babun namimah, bab namimah. Apa namimah itu? Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga qattat. Siapa qattat itu? Yaitu an-namam. An-namam. Ini berarti orang yang melakukan namimah. Di hadis lain ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tinggalnya di Sufah Masjid. Jadi yang mungkin sebagian kaum muslimin terlupakan itu adalah Masjid Nabi itu waktu dibangun, nah itu ada space kosong atau disediakan khusus untuk orang-orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki siapapun, itu tinggalnya di masjid. Jadi masjid itu salah satu gunanya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang mungkin belum berkeluarga, tidak punya rumah atau pekerjaan masih belum jelas, mereka tinggalnya di masjid. Nah, Abu Hurairah ini tinggal di sana. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syararukum qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Orang yang jahat itu siapa? Kalian tahu yang orang jahat itu siapa? Di antara kalian itu orang jahat itu siapa? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata para sahabat. Lalu kata Nabi, syararukum dzul wajhain. Nah, yang jahat di antara kalian itu adalah orang yang memiliki dua wajah. Apa itu? Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang ke satu tempat, ke suatu komunitas dengan satu wajah, di tempat lain dengan wajah yang berbeda. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah an-namam tadi, orang an-namam tadi. Nah, maka jadi sebenarnya namam ini apa? Namimah ini kalaunya di bahasa Indonesia kan adalah adu domba. Pekerjaan adu domba. Orangnya an-namam, provokatornya. Dalam sebuah hadis lain ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalaunya dalam bab namimah ini termasuk hadis yang masyhur yang sering disebutkan ketika pembahasan bab namimah. Jadi marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain jadidain. Jadi suatu ketika Nabi itu berjalan. Jadi jangan dikira Nabi ini kehidupan beliau cuma masjid rumah. Bukan. Nabi itu orangnya ya seperti manusia biasa, ke pasar, jalan-jalan ke sini seperti manusia biasa tuh. Bukan lingkungan eksklusif, maksudnya hanya orang-orang tertentu bisa bertemu Nabi, tidak. Siapapun, semua kalangan bisa bertemu Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi Madinah juga bisa bertemu Nabi. Makanya di riwayat lain ketika Nabi lewat di sekelompok anak-anak kecil mungkin yang masih bermain, Nabi mengucapkan salam. Nabi memulai mengucapkan salam. Jadi hidup seperti manusia biasa itu. Tidak ada waktu khusus atau ruang khusus, tidak. Seperti biasa, bisa bertemu sangat mudah. Bahkan Nabi sendiri yang mengabsen para sahabat ketika sholat berjamaah. Nabi sangat peduli dengan para sahabat. Jadi bukan sosok Nabi itu bukan orang yang kita memiliki waktu terbatas bisa bertemu beliau, bukan, tapi bisa. Ini tapi selama di Madinah.
selama di Madinah, kehidupan biasa. Jadi pada suatu ketika mar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain jadidain. Nabi lewat ada dua kubur, ini baru kuburnya baru dikuburkan. Dua orang ini baru dikuburkan, jadi kuburnya masih baru. Qala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabiratin. Jadi kata Rasulullah, mereka berdua ini sedang diazab. Ini berarti Nabi dapat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua ini lagi diazab. Nih, yang baru dikubur tadi. Wa ma yu'adzabani fi kabirah. Ini tidak mungkin tidak diazab kecuali ini sesuatu yang besar nih. Mungkin dosa besar atau apalah. Fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Nah, salah satunya adalah tidak beres dalam membersihkan buang air kecil. Baul. Nah, buang air kecilnya tidak beres. Mungkin tidak dicuci atau mencucinya sembarangan aja. Itu. Ini penyebab azab kubur, tidak beres. Ini harus dari kecil diajarkan, harus benar-benar bersih tuh, jangan sembarangan. Masalah kencing ini ternyata masalah yang bisa membuat seseorang diazab di kubur. Mungkin sederhana aja, tapi ternyata itu bagi kita mungkin melihat itu sepele, tapi sebenarnya di sisi Allah tidak sepele. Ini penting, makanya bisa diazab kubur. Itu yang pertama. Lalu orang yang kedua, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua adalah orang yang melakukan namimah, adu domba tadi. Tsumma akhadha jarida ratbah, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih segar. Fasyaqqa nisfain, kemudian Nabi belah, Nabi potong menjadi dua. Lalu wa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Lalu Nabi gharazani ditanam, diletakkan itu. Satu nih, Nabi belah dua, satu diletakkan di kubur, yang ini yang kubur satunya. Lalu apa? Ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Maksudnya mematah pelepah kurma tadi bagi dua, diletakkan satu kubur dengan kubur yang lainnya. Kata Nabi, la'allahuma yakhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Nah, barangkali pelepah kurma ini selama masih hijau, masih belum kering, ini akan bertasbih dan meringankan azab keduanya, azab kedua orang tadi. Nah, hadis ini banyak yang bisa diambil. Kalau yang terakhir dulu, yang terakhir. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berzikir atau bisa juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang. Tumbuhan iya. Tumbuhan iya. Nah, maka selama masih hidup, entah binatang atau tumbuhan tadi, itu selama hidup mereka kan bertasbih kepada Allah. Nah, pelepah kurma tadi sama kah? Sama. Dia selama masih segar nih diletakkan, itu memberikan ampunan. Apalagi manusia, apalagi anak cucu si yang baru meninggal tadi. Kalau di biologi itu kan kita ada berbicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada yang manusia, ada yang hewannya nih, ada nabati, tumbuhan. Ya memang tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Cuma kalau dalam bahasa agama makhluk hidup, tumbuhan itu sebagai makhluk hidup itu dengan berzikir tadi, dan berzikir. Itulah. Nah, cuma yang berhubungan dengan bab ini adalah orang yang melakukan namimah itu diazab kubur. Diazab kubur karena ini dosanya luar biasa. Bahkan tadi kan kalau kita mengacu di hadis pertama tidak masuk surga. Ini tentang besarnya dosa ini. Karena yang namanya namam. Apakah dengan gibah itu sama? Ya jelas beda. Tapi sama-sama ini berhubungan dengan sosial kondisi.
ada suatu cerita, ini cerita dari Hamad bin Salamah. Beliau bercerita, ada seorang laki-laki menjual budaknya, budak. Lalu si pembeli ini mau beli kan budaknya. Lalu kata penjual, budakku ini tidak ada cacatnya kecuali satu, apa? Dia suka mengadu domba. Itu aja cacatnya. Lalu kata si pembeli tadi, nggak apa-apa, aman dah, beli bungkus, bawa ke rumah, sudah. Ternyata si budak tadi ketika sampai di rumah tuannya yang baru tadi, dia berbicara kepada istri si tuannya tadi, apa? Suamimu sebenarnya tidak mencintaimu. Budaknya. Ini kalau yang kita lihat di film-film ini mulai rame nih, film-film yang menyangkut nih rumah tangga. Ini An-Namam ini salah satunya nih. Kayaknya kalau di sinetron sosok An-Namam ini selalu dihadirkan. Kayaknya harus ada tuh. Sinetron belinya kurang, kayaknya belinya tidak ada namamnya, kayaknya kurang sinetronnya. Ratingnya bisa turun. Nah, sudah lah. Lalu kata apa namanya nih si budak tadi, kalau kamu ingin membuktikan suamimu ini tidak ada bermasalah atau apalah seperti itu, coba ambil nanti apa bahasanya, pisau lipat atau pisau cukur. Nah, nanti cukurlah beberapa helai dari janggutnya ketika tidur. Nih. Iya, mirip Samson lah. Yo, Wan. Seperti itu. Maksudnya kan pikir si yang istri tadi, ya kalau yang benar-benar sayang ya biasa aja tuh, apa tidak masalah, sudah. Nah, di lain kesempatan, mungkin di hari yang sama, si budak tadi berbicara kepada tuannya. Tuan, sebenarnya istrimu ini akan membunuhmu. Masa? Nanti engkau pura-pura tidur, dia akan membawa pisau ke hadapanmu. Coba aja. Sudah. Dan memang benar-benar terjadi. Padahal kan istri tadi apa? Ya cuma mau memotong jenggot aja tuh. Cuma si suami kan tadi sudah diberitahu akan dibunuh, membawa pisau kan. Nah, walhasil fadhanna zauju annaha turidu qatlah, maka si suami mengira si istri ini akan membunuhnya. Maka si suami tadi mengambil pisau lipat si istri tadi dibunuhnya sang istri. Sudah. Lalu wali atau keluarga si istri tadi datang dan membunuh si suami. Lalu si keluarga sang suami datang, maka terjadi peperangan antara keluarga si suami dan keluarga si istri. Gara-gara apa? Gara-gara An-Namam ini. Nah, makanya di awal hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata qattat namam ini. Ini dosanya besar lah, dosanya besar seperti itu. Sebaliknya, berarti sebaliknya daripada namam ini ada apa itu? Mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi atau berperang. Jadi namam ini kayaknya apa ya? Kayak bawaan lahir lah itu. Bisa mengompori orang lain. Bisa itu. Maka ketika ada orang yang memang spesialisnya ini, dia sulit untuk menghilangkan. Bagaimana caranya? Berarti digunakan untuk hal yang positif. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. An-Namam ini bisa terjadi karena fakta yang disebutkan. Bisa jadi. Memang fakta tuh. Si ini bisa jadi itu benar-benar fakta. Cuma gara-gara disampaikan itu akan menyulut kemarahan orang lain. Nah, apalagi itu adalah
yang tidak benar seperti yang dikisahkan tadi. Apalagi itu double. Jadi potensi apapun yang menyebabkan menimbulkan kegaduhan, seharusnya seorang muslim menghindari itu. Jadi jangan sampai terjadi permusuhan antara dua orang nih. Jangan sampai kita menjadi penyebabnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada ungkapan dari Qatadah, kana yuqal inna min syarri ibadillahi kullu ta'an la'an namam. Paling jahat hamba Allah, salah satunya adalah namam tadi, orang yang mengadu domba. Nah, di riwayat lain ini dari Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab beliau Sunan Abu Daud di bab fil adab. Di tentang adab subbabnya di dzil wijhain, dzil wajhain, dua wajah. Jadi sebutkan orang namam ini memiliki dua wajah. Kesini seakan-akan membela ini, kesini seakan membela ini. Padahal ya tidak, dia bisa jadi ingin mengambil keuntungan pribadi saja. Nah, apa bunyi hadisnya? Min syarrin nasi dzul wajhain. Daripada seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang memiliki dua wajah, ya'tiha ula biwajhin wa ula biwajh. Datang ke suatu komunitas, suatu kumpulan dengan wajah yang seperti ini, di tempat lain dengan wajah yang berbeda. Maksudnya ini seakan-akan mendukung ini sambil menjelekkan ini beda lagi, sangat berbahaya nih. Wa man kana dzalisanaini fid dunya, siapa yang memiliki dua lisan di dunia, ini ungkapan orang yang namam. Maka apa? Fa innallaha ta'ala yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanaini min nar. Nanti pada hari kiamat Allah menjadikannya, membuatkannya dua lidah dari neraka. Nah, luar biasa ini. Kita tidak perlu lidah dari neraka. Sariawan aja. Sariawan itu sudah sakit. Nah, apalagi ini lidah daripada neraka. Ini an-namam. An-namam ini bisa jadi kasusnya sekecil sederhana, bisa jadi besar. Faktornya itu damai. Jadi mungkin di berita kurang di up nih. Salah satu negara Afrika, ngarannya Sudan, namanya Sudan. Sudan itu sampai hari ini masih perang saudara. Makanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu pulang semuanya, tidak ada lagi yang di sana karena sangat tidak aman. Lagi perang saudara. Ini perang nih. Bagaimana menyelesaikannya? Ya makanya harus ada juru damai. Kebalikan daripada itu, kenapa bisa terjadi perang? Berarti ada yang mengadu dombanya. Ini apapun kasusnya, ada yang provokatornya itu. Ini yang harus dihindari. Makanya tadi dalam hadis itu disebutkan lisannya dari neraka nanti dibuatkan. Nah, lalu Yahya bin Aqsam, beliau ini adalah salah satu ulama fikih, lahir di Meru. Beliau hidup di masa dinasti Abbasiyah. Jadi kata beliau, an-namam syarrun minas sahir. Namam itu, provokator ini, dia lebih jahat daripada penyihir atau dukun. Kenapa? Karena namam ini wa ya'malun namamu fi sa'ah ma la ya'mal as-sahiru fi syarr. Jadi namam itu bisa melakukan perbuatan jahat dalam satu waktu, sedangkan dukun itu melakukan kejahatan itu bisa berminggu-minggu baru selesai. Melihat dulu targetnya, nih dukun. Kalau di Jawa itu namanya santet. Ada juga namanya teluh. Kalau di sini ngarannya perang maya. Nah, di perang maya. Nah, itu berarti iya sama toh. Di perang maya. Bukan perang maya media sosial, bukan dunia maya, bukan. Ini memang perang maya.
istilahnya. Itu ternyata masih kalah jahat dengan apa? An-namam tadi. Masih kalah jahat. An-namam. Karena ya bisa menciptakan, asalnya hubungan orang baik-baik saja. Sesuatu anak kantor nih baik-baik aja. Ternyata ada satu yang an-namam, keatasan berbeda, ke teman sesama beda. Wah, ini sangat bahaya. Luar biasa nih. Makanya orang-orang munafik di Madinah itu, tidak Nabi berikan jabatan-jabatan kepada mereka. Karena apa? Berpotensi melahirkan kekacauan baru. Jadi orang munafik itu tidak dibunuh. Karena apa? Zahirnya mereka Islam. Selama seseorang itu mengucapkan syahadat, tidak boleh diperangi. Islam itu. Berarti kalau yang mengucapkan diperangi kah? Ada nanti syarat-syaratnya. Ditawarkan dulu mau jizyah atau apa bagaimana. Cuma yang jelas orang-orang munafik itu tidak dibunuh karena mereka zahirnya Islam. Nah, tetapi karena mereka ini berpotensi melakukan banyak hal, itu. Keluarga Nabi pernah dapat adu domba yang berita fitnah luar biasa ini. Jatuhnya sebenarnya bukan an-namam, jatuhnya lebih kepada berita bohong, buhtanun azim. Saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertinggal saat perjalanan pulang, lalu beliau dituntun oleh Sofyan bin Mu'attal. Jadi Sofyan bin Mu'attal ini mungkin tugasnya mencari atau membackup siapa yang tertinggal. Aisyah tertinggal, lalu Aisyah disuruh naik ke atas tunggangan, Sofyan bin Mu'attal yang menariknya. Sesampainya di kota Madinah, ternyata pemandangan ini digoreng oleh orang-orang munafik dengan apa? Perkataan mereka, Sofwan bin Mu'attal selingkuh dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu sebulan loh, gonjang-ganjing di Madinah. Sebulan gonjang-ganjing di Madinah. Sampai turun ayat di surah An-Nur itu yang menjelaskan Aisyah perempuan suci. Nah, itu orang-orang munafik tuh sangat menggoreng berita ini. Padahal istri Rasulullah dapat karena yang seperti ini juga. Nah, ini kan sangat dekat dengan yang namanya namimah tadi. Ini kata Wahab bin Munabbih, beliau salah satu ulama sejarawan itu. Beliau menulis banyak kitab, menulis kitab Qasasul Anbiya, Dzikrul Muluk. Ada banyak lagi kitab-kitab. Nah, kata Wahab bin Munabbih, ini bahasa sekarang itu quotes yang beliau katakan. Kata beliau, ini bagus. Man madahaka bima laisa fika fala ta'man ayyadhummaka bima laisa fiki. Siapa yang memujimu padahal kamu tidak memiliki sifat-sifat yang dia puji. Ada orang nih memuji kita padahal kita tidak memiliki sifat itu. Jangan merasa aman. Bisa jadi dia akan mencelamu terhadap sesuatu hal yang tidak kita lakukan. Itu. Jadi ketika ada pujian yang berlebihan itu, sesuatu yang berlebihan yang seharusnya tidak seperti itu, hati-hati itu. Sebenarnya hati-hati. Bisa jadi nanti sebaliknya juga. Nah, dan terakhir ini kata musannif ini tips bagaimana selamat daripada namimah ini. Bila ada orang datang kepada kita, si Anu ini kepada engkau, ini. Nah, maka ada 6 tips kata beliau. Di sini ada 5. Ada 6 tips. Yang pertama, alla tusaddiqahu. Jangan dibenarkan. Jadi kalau ada orang datang kepada kita memberikan kabar misalnya menjelekkan kita, yang pertama jangan dibenarkan terlebih dahulu. Jangan langsung diiyakan. Jangan langsung diterima bulat-bulat. Dicek, di cross check dulu konteksnya apa, mungkin bercanda atau apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, at-tanhahu an dzalik.
kamu larang. Misalnya ada orang datang, wahai anu si ini ngatain kamu ini. Pilihan pertama jangan dibenarkan, pilihan kedua kamu larang. Nggak boleh begitu, nggak boleh menyampaikan berita buruk untuk ngadu orang lain, nggak boleh. Dia akan malu itu. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, antubghidahu fillahi ta'ala fa innahu asin. Kamu benci orang itu bukan orangnya sebenarnya. Perbuatannya dibenci karena apa? Pertama karena Allah, yang kedua orang ini sedang melakukan maksiat. Jadi wajib kita benci terhadap perbuatan maksiat. Itu pilihan ketiga. Pilihan yang keempat adalah alla tadhunna bi akhika al-ghaib adzan bisu. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap saudara kita yang sedang tidak ada. Orangnya lagi tidak ada di depan kita jangan sampai berprasangka buruk. Maka apa? Itu akan menimbulkan yang namanya namimah, menghasilkan namimah. Ada orang padahal baik-baik saja selama ini. Ada yang menyampaikan kabar, si ini sebenarnya ini. Nah, ketika kita suudzon berita namimah tadi ya, jadi itu apinya yang asalnya masih kecil ditambah suudzon ya jadi besar. Yang kelima, ini penting juga, alla tajassas an amri. Jangan mengorek-ngorek, jangan mempertajam berita tadi. Jangan, tidak penting. Biarin, dah itu. Makanya husnuzon aja. Pokoknya anggap semua orang baik aja ke kita. Jelas-jelas orangnya misalnya julid, anggap baik aja, apa mungkin nasihat, petua, terserah aja. Husnuzon. Lalu yang terakhir, mala tarda min hadza namam fala taf'alu anta wa huwa alla tukhbir ahadan bima taqabihi hadzal namam. Ini jangan dikabarkan ke lain. Jadi ya kayak apa ya, ibaratnya kayak bola salju. Bola salju itu kan semakin menggelinding semakin besar. Namam seperti itu juga. Ini ada orangnya, ini Pak, ada ini. Kita cerita teman, si Anu tuh ternyata gak suka sama saya karena ini. Karena cerita lagi nih. Ya kayak bola salju, makin besar. Makanya tadi di bagian yang pertama tadi, jangan dibenarkan. Sudah, ketika kita membenarkan udah selesai. Tinggalkan tidur aja, biarin aja. Ini penting. Karena apa? Karena namam ini efek dosanya itu bisa membesar, bisa saling berkaitan itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat yang namanya namimah ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.